Iya, jadi awal mulanya tuh Ci, kita tuh sama sekali nggak kepikiran untuk terjun di dunia wedding. Begitu nyampe cek ya itu ternyata bener yang dikhawatirkan, kue emang belah. Hai Party Angels, kembali lagi bersama saya Airin di I Love My Life. Party Angels, hari ini saya mau share tentang lamaran dan sangjitan, acara yang lagi hits di Jakarta. Karena begitu banyak DM-DM yang masuk yang menanyakan perihal lamaran dan sangjitan. Dan lately juga saya lagi seneng banget nanganin acara-acara lamaran dan sangjitan sebelum resepsi mereka. Untuk lamaran dan sangjitan biasanya itu acara-acara yang lebih intimate dan kekeluargaan. Karena saya sebagai wedding planner, saya harus bisa memberikan saran dan masukan-masukan kepada mereka untuk venue yang akan digunakan. Karena biasanya tamu-tamu tidak begitu banyak dan mereka tetap mau ada ambience yang lebih intimate dan lebih kekeluargaan. Tempat ini cantik banget karena tidak terlalu besar dan layoutnya pun cukup memadai untuk tamu-tamu sekitar 30 orang, maksimum mungkin di 50 orang. Nah, hari ini saya juga memvisualisasikannya dengan dekor yang ada. Dekor ini untuk acara-acara lamaran dan sangjitan. Selain dekor yang diperlukan, hari ini kita juga akan membahas lebih dalam lagi baki-baki yang akan dibutuhkan para pengantin. Karena ini yang benar-benar harus diketahui oleh para party angels yang sedang menyiapkan acara-acara lamaran dan sangjitan. Baki-baki ini bukan hanya dibutuhkan untuk keluarga mempelai pria saja, tetapi juga dibutuhkan oleh keluarga mempelai wanita. Karena pada saat kepulangan keluarga mempelai pria nanti, si keluarga mempelai wanita akan mengembalikan beberapa baki dari baki-baki yang dibawa oleh mempelai pria tersebut. Yuk Party Angels, kita langsung aja kita bahas baki-baki ini. Karena baki-baki cantik ini itu ada vendor khusus yang membuat. Jadi zaman sekarang Party Angels enak banget, udah nggak pusing nyari di mana ya, di Pancoran petak 9. Udah nggak lagi, kalian tinggal telepon, ngobrol sama ownernya, mereka akan kasih masukan dan lihat deh baki-bakinya, udah lebih modern. Nah, saya punya teman saya, seorang wanita karir yang sudah memulai bisnisnya dari tahun 2017. Beliau ini passionate banget dan expert membuat baki lamaran dan sangjitan. Yuk langsung aja kita berkenalan dengan Utari, founder dari Sangjit Atelier. Hai Utari, nah Utari say hi dulu ke Party Angels. Halo Party Angels, aku Utari dari Sangjit Atelier. Utari, hari ini kita mau share dulu sama para Party Angels yang sudah penasaran dan banyak nanyain soal baki. Karena baki ini kan susah-susah gampang ya. Cuman sebelumnya saya pengen tahu apa sih yang menginspirasi kamu sampai kamu khusus membuat perusahaan untuk membuat baki-baki ini. Iya, jadi awal mulanya tuh Ci, kita tuh sama sekali nggak kepikiran untuk terjun di dunia wedding. Tapi waktu itu kebetulan aku dan partner aku yang background kita tuh sama-sama desainer, pengen buka bisnis yang ada hubungannya masih dengan desain dan arts, dan tentunya long lasting. Oke. Nah, di momen yang sama banyak kenalan dan saudara kita yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Dan pas banget ya. Dan membahas tentang Sangjit itu. Dari situ kita mulai cari tahu nih, apa sih Sangjit itu, ngapain aja. Dan setelah kita cari, oh iya masih ada hubungannya ya dengan art dan desain itu. Bener sih ya, karena kamu harus memikirkan dekorasinya seperti apa, lalu antara begitu banyak barang, yang mana mesti digabungin ke yang mana, sampai jadinya terlihat estetik banget ya. Betul Ci. Dari situ kita coba bikin dan taruh di Instagram, dan puji Tuhannya dari minggu ke minggu ada yang kontak, menjadi rutinitas dan nggak terasa masuk ke tahun kelima.
Wow, oke. Baki-baki itu selain baki sanggit, juga ada baki lamaran. Sebenarnya apa sih yang bedain baki sanggit dan baki lamaran? Oke, Ci. Sebelum kita bahas tentang perbedaan, mungkin kita bahas dulu tentang persamaannya ya. Oke. Kalau kayak persamaannya itu, sama-sama di dalam tradisi Chinese, semua jumlahnya harus genap. Betul, iya. Itu penting. Lalu semuanya harus manis atau wangi. Tidak oke. boleh ada yang pahit atau pedes, seperti itu. Nah, kalau baki lamaran lebih sedikit daripada baki sanggit. Bisa minimum dari 2 baki, di mana isinya hanya makanan-makanan saja. Tapi kalau untuk baki sanggit, jumlahnya baiknya biasanya minimal 8 baki. Dan itu juga ada makanan-makanan yang syarat, lalu ada uang susu, uang lamar, dan barang pribadi untuk calon pengantin. Oke, menarik banget ya, ada tradisional itu untuk barang-barang dalam baki sendiri, dari Utari sendiri, dari pengalaman yang ada. Apa aja sih barang-barang yang harus dimasukkan ke dalam baki sanggit, terutama untuk mempelai pria ke rumah mempelai wanita? Oke, kalau baki sanggit, Ci, yang penting itu 2 baki pertama dulu ya, di mana ada uang susu, uang lamar, dan perhiasan. Lalu di baki kedua itu ada lilin dan minuman anggur, atau orang juga biasanya bisa pakai alkohol. Oke. Nah, setelah dari 2 ini, lalu ada buah apel dan jeruk, lalu ada manisan sanggit, makanan kaleng, sampai ke pakaian, sepatu, dan kebutuhan pribadi dari pengantin. Seperti itu, Ci. Ngomong-ngomong, Ci, kita udah berapa kali nih ketemu acara di sini? Ya, bener. Kamu inget aja? Tempatnya enak ya, Ci ya, lucu-lucu juga, intimate. Iya, betul-betul. Actually, tempat ini one of my most favorite place untuk acara-acara yang intimate. Karena cocok banget ya untuk lamaran, untuk sanggit. Bener-bener enak. Layoutnya itu very homey. Itu yang saya rasakan. Karena setiap kali saya bawa klien ke sini, lalu mereka pada saat mengunjungi, begitu datang mereka langsung bilang, wow, ini tempatnya bener-bener serasa di rumah. Dari layoutnya yang ada pantry-nya juga besar, lalu juga tempat duduknya bisa diatur sedemikian rupa sehingga mereka merasa nyaman. Dan juga ada barnya yang bisa taruh makanan-makanan di mana mereka bisa dengan nyaman mengambil makanan sendiri dengan prokes tentunya. Feels home ya, Ci? Banget, itu penting banget ya untuk sekarang-sekarang ini. Betul. Karena lagi tren banget yang namanya intimate party, intimate wedding. Di Jakarta memang lagi banyak tempat-tempat unik seperti ini. Kita sebagai wedding planner dan juga mungkin kamu pasti banyak juga yang suka bertanya ya, di mana sih tempat-tempat yang bisa bikin acara-acara kayak gini yang untuk mungkin sekitar 30 orang, 50 orang. Iya, supaya tamu-tamu pada betah ya, Ci ya. Bener, Party Angels. Jadi untuk lamaran itu dan sanggit menarik banget. Selain para baki-baki yang cantik ini, kalau di Party Angels lihat itu ada beberapa kue-kue part decoration. Ini juga biasanya akan bisa dibuat menjadi dessert table yang akan ditaruh di salah satu pojokan ruangan di mana tamu-tamu juga bisa mengambil dan menikmati kue-kue tersebut. Kue-kue cantik ini biasanya dibuat oleh vendor-vendor khusus yang membuat kue. Salah satu vendor adalah teman saya, salah seorang wanita hebat di balik nama besar Le Novel, nama yang sudah tidak asing lagi di dunia wedding, yang banyak dipakai di wedding-wedding hampir di seluruh Jakarta bahkan seluruh Indonesia. Yuk kita kenalan dengan Mio Minaki. Dia adalah seorang chief designer yang sudah membuat banyak kue-kue unik dan lucu-lucu yang sudah kalian lihat hasil-hasil karyanya di sosial media yang ada. Nah, hai Mio, pas banget kebetulan. Aduh, Utari nih ya, Ci. bakinya ketinggalan satu. Apa ini? Oh, apa ini? Nah, Utari sih ketinggalan. Kamu udah bawa bilang-bilang. apa ini? Bawa pajangan. Guci. Oh, makasih loh Mio. Tunggu dulu, hai dulu sama Party Angels. Hai Party Angels, aku Mio dari Le Novel Cake. Oh. Ci, ini kue. Ya, kue. Oh. Dilukis. Lukis. Bukan Guci. Bukan wallpaper. Bukan wallpaper. Oh. Dilukis, Ci. Lama ini bikinnya. Wow, yang Iya. ngelukis siapa? Jadi yang ngelukis sebenarnya bisa ada tim aku juga yang bisa ngelukis beberapa orang. Oke. Tergantung lukisannya mau apa. Tapi ini salah satu contoh, Ci, bahwa kue sanggit bentuknya bukan cuman sekedar kue bulat misalnya, Betul, atau misalnya betul. sesuai Iya. baju Iya, misalnya, iya. tapi bisa juga
barang-barang yang represent Mhm. Chinese theme. Nah kebetulan aku bikin ini. Bener-bener loh, jadi ini bener-bener dilukis tapi bisa dimakan kan? Bisa, karena Iya. dalamnya kan kue. Jadi ini kue terus di cover pakai fondan baru dilukis. Oh. Jadi nanti bisa dipotong, dimakan. Kalau kue sanggit, karena kan sanggit itu biasanya Chinese traditional ya, Utari juga pasti ada filosofinya Bener, seperti bener, hantaran bener, sama. bener. Nah, misalnya kayak cake yang itu ada di situ aku bawa. Jadi di situ kan ada burung phoenix. Jadi Iya. phoenix itu sebenarnya perlambangan juga dari salah satu simbolisasi Chinese. Artinya apa? Phoenix and Dragon itu sebenarnya mereka adalah perfect marriage sebenarnya ya. Iya, perfect match. Iya, ya. jadi balance antara jadi si Phoenix itu mewakili sesuatu, Dragon itu mewakili sesuatu yang balance seperti Yin dan Yang. Oke, Makanya itu memang iya. kalau untuk di acara Sanggit banyak sekali orang request misalnya ini kan burung Phoenix, ini Dragon. Iya. Jadi sepasang mereka sama-sama balance. Kuenya tahan berapa lama? Mio? Jadi kue, aku ngerti kalau kue lucu-lucu, cantik-cantik gini kan pasti sayang ya Bener. potongnya. Nah, itu Tapi- dia. Tapi namanya kue tetap harus dimakan. Kalau nggak dia bisa basi. Ibu-ibu tuh suka sayang makannya, lebih Iya. suka buat props foto. Jadi kalau ini dalamnya kue asli, dia hanya tahan 3 hari. Oke. Karena kita bikin kan semuanya fresh. Hmm. Jadi dia nggak boleh lewat dari 3 hari di ruang AC. Oh, Gitu. oke. Karena kalau suhu ruang biasa aja, kadang-kadang kalau panas dia bisa cepet berubah rasa. Jangan-jangan bisa cuma 1 hari. Tapi kalau di ruang AC biasanya bisa sampai 3 hari. Oke. Mio, dengan bikin kue yang seperti ini biasanya berapa lama bookingnya? Kalau booking sendiri, biasanya kita terima booking once calon pengantin itu sudah ada tanggal, Ci. Oh, Nah, oke. Cuman memang biasanya maksimal kira-kira 1 tahun lah. Hmm. 1 tahun sebelum tanggal acara. Balik lagi nih kalau sama Utari sendiri, kalau baki-baki sanggit itu biasanya kan kayak gini ya, seperti desain-desain seperti ini kan menyatu banget ya dengan dekorasinya, tidak patah, dan juga dengan kue-kue dekorasi yang ada juga terasa ambience-nya dan vibe-nya itu seirama, satu benang merah. Itu biasanya bagaimana sih proses bookingannya? Kalau untuk proses booking Sanggit Atelier kurang lebih sebenarnya sama Cimio. Jadi Oke. begitu ada udah dapet tanggal dari minus setahun sampai mungkin minus sebulan itu kita bisa terima tuh, Ci. Oke. Nah, jadi yang penting itu tanggal. Booking slot dulu. Betul, Oke. ada tanggal booking slot. By the way, kalau kita booking slot jauh-jauh hari nih, 1 hari kalian bisa berapa? Sanggup berapa yang kalian handle? Supaya kita tahu bener-bener jauh-jauh hari terus lari-lari cari kamu dulu. Kalau misalnya dulu, Ci, aku sehari itu bisa sampai 6 couple. Wow. Tapi kalau sekarang karena kita juga mau lebih fokus ya, Ci, Oke, ya, dan betul. Sanggit sekarang kan makin detail, makin Iya, keren bener. gitu. Iya. Jadi kita maksimalin 1 hari itu 2 couple. Jadi kita Oke, fokus wow. untuk klien itu. Ya lebih fokus ke quality ya. Over quantity gitu, Ci. Setuju. Tapi kalau novel itu memang sudah perusahaan besar banget ya pastinya. Banyak banget pasti Iya, yang cari ya. iya. Satu hari kita maksimal ada 8 slot. Oke. Iya, memang. Kebayang sih 8 juga Iya, ya. Iya, soalnya kan kayak untuk satu kue custom dia akan perlu apa ya, konsentrasi lebih dan waktu produksi yang lebih panjang juga daripada kue yang template katakanlah. Oke. Gitu. Jadi memang harus dibatasi di sini. Nah, sekarang last but not least nih, ayo dong ceritain selama bertahun-tahun kalian megang wedding, ada nggak sih pengalaman yang bikin kalian inget sampai bisa ketawa sendiri atau bahkan ngerasa malunya minta ampun? Ayo share ke kita dong. Mules. Pasti ada nih. Apa tuh? Iya, jadi waktu itu pernah sih zaman sebelum pandemi yang kue ya gede-gede banget. Kita ada event di satu venue di Jakarta yang memang tempatnya gede dan loadingnya itu cukup sulit karena kayak truk kita harus masuk ngelewatin kayak ada Polisi tidur. ada polisi tidur, masuk ke basement gitu suka Iya. ada polisi tidur gitu-gitu. Jadi waktu itu
si kue di dalam truk itu di set memang terpisah-pisah, bagian yang paling besar, terus ada lagi bagian tengahnya, terus ada lagi bagian atasnya. Oke. Nah, karena itu desainnya cukup complicated, ada bagian yang kita satuin cukup tinggi. Oke. Jadi ternyata begitu masuk, si truknya itu kena polisi tidur, loncat. Kuenya juga loncat. God. Terus dia, Kuenya loncat. kue loncat belah dia dengan sukses. Yang Iya, itu kebayang. aku langsung lagi siap-siap langsung ngeng ke Bekasi, ke tempat kitchen aku. 40 orang kita keroyokan bikin, sekarang ini perbaikin semuanya, acaranya nanti malam, cow. Biasa. Sekarang dari Utari apa nih? Ada heboh gak yang bikin lebih mulus lagi? Nggak semulas Cimio kayaknya. Oke. Cuma kalau kejadian unik banyak kayaknya kita ya Ci ya. Cuma Iya. kalau diingat-ingat satu, mungkin ini kali Ci. Jadi kayak waktu itu ada sanggit di salah satu venue juga. Nah ini karena mungkin nggak sabar keluarga membawa baki, jadi bawa baki sendiri gitu Ci, dan turun tangga. Keguling dong Ci sama baki-bakinya itu AI. Astaga. Si Iya. ibu, si tante, si AI. Betul, jadi banyak yang ngeliatin juga kan, gitu-gitu. Dan untungnya ada yang keluarga yang ngeliat langsung bantuin, tapi ya gitu kejadiannya. Apakah Utari masih di lokasi? Apa sudah meninggalkan lokasi? Aku di lokasi Ci, Untungnya Utari masih di lokasi, masih iya. bisa betulin ya. Jadi kita mau bantuin nih, cuma mungkin keluarga kan mau cepet-cepet gitu ya Ci, Oke. angkat sendiri gitu dan Oke. keguling. Oh, oke, tapi masih sempat dibetulin. Bisa. Oke, karena kan I suppose itu acara belum dimulai. Karena baru persiapan diangkat-angkat gitu. Makanya itu pentingnya juga Ci, koordinasi kita Betul. semua vendor sebelum Waktu acara. adalah kunci. Betul, timing mereka buru-buru ngangkat sendiri karena mungkin mereka berpikir Ngejar waktu baik. biasanya ikut Jam baik. jam baik. Nggak boleh lebih dari jam 11, kalau nggak boleh lebih dari jam 10, saking paniknya. Dan waktu itu aku pernah ada Iya. kejadian Ki, jam baiknya hanya boleh di jam baik bapaknya, di jam bapaknya. Nggak bisa di jam tangan yang lain gitu. Wow. Ini sesuatu loh. Seumur-umur baru sekarang dengar. Kita bawa aja jam bapaknya ya Ci. Luar biasa. Thank you banget Mio dan Utari. Sama-sama, thank you. Ya, we had fun dan a lot of information yang kita dapatkan dan amat sangat berguna. Terima kasih sekali lagi. Thank you for watching Party Angels. Kami mohon pamit. Saya Irene bersama dengan Mio dari Lenovo Cake. Nah, Utari dari Sang Atelier. Stay tune. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik lonceng, tekan like dan subscribe. I love my life. Thank you.